Pemirsa, komunikasi adalah salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Dimanapun pasti terjadi komunikasi. Namun, apa jadinya jika komunikasi itu gagal? Misalnya, pembulian. Saya sebut pembulian sebagai kegagalan komunikasi. Lalu, bagaimanakah pembulian itu terjadi? Inilah dia saat hati bicara. Oke, pemirsa sekalian, untuk membahas tema kali ini tentang pembulian, saya telah kedatangan salah satu narasumber kita. Inilah dia, Steven. Selamat datang, Steven. Selamat sore, Pak Wendy. Ya, selamat datang di studio CCTV, tepatnya di acara Saat Hati Bicara. Ya, jangan duduk. Ya. Ini kita membahas temanya pembulian ya. Ya. Kata orang, Anda itu termasuk korban pembulian. Apakah itu benar? Ya, benar sekali, Pak. Sejak kapan Anda merasa dibully? Sejak kelas 7 SMP. Ya, kelas 1 SMP lah, sekitar di waktu itu. Apa yang Anda rasakan ketika dibully? Rasanya itu sakitnya tuh di sini, Pak. Oh, berarti benar-benar sakit ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, sekarang Anda kerja atau masih pelajar? Saya ini statusnya masih pelajar. Wow. Tapi Anda sudah bertekad buat menjadi seorang pengusaha? Iya. Oke, Anda sangat bermimpi besar ya. Pada saat Anda dibully, itu apakah teman Anda membela Anda atau justru takut terhadap yang membuli Anda? Kebanyakan sih mereka itu biasa-biasa saja, dan bahkan ada yang takut juga terhadap mereka yang membuli itu, karena mereka itu tampangnya garang-garang gitu, dan mereka serasa seperti penguasa waktu itu di situ. Penguasa, salah satu hal yang saya Oke. Kalau boleh tahu nih, teman Anda yang sering bersama Anda itu laki-laki atau wanita? Dulu kebanyakan sih laki, ya cewek sih sebenarnya. Oh. Laki-laki juga ada juga yang menjadi sahabat saya juga dulu. Nah, menurut Anda, apakah ada perbedaan antara sahabat wanita dan pria? Sebenarnya kalau wanita atau pria itu siapapun bisa menjadi sahabat, asalkan mereka itu satu, punya hati yang baik, sama yang kedua tidak suka yang namanya ngerasani saya gitu loh, kasarannya seperti itu, Pak. Oke. Kok boleh tahu ya, pernahkah Anda mengetahui sebab Anda dibully? Sebenarnya saya itu baru menyadari ketika saya duduk di bangku SMP kelas 9. Berarti Anda sudah menyimpan penasaran Anda selama 2 tahun, benarkah? Benar. Apakah Anda berani untuk bercerita kepada orang tua Anda mengenai persoalan ini? Sebenarnya saya waktu itu memang belum berani untuk cerita-cerita gitu, karena takut merepotkan orang tua dan juga membuat beban mereka, kan mereka kan juga sudah susah payah nyekolahin saya sampai saya menjadi seperti ini, seperti itu. Oke. Apakah Anda pernah merasa dendam atau merasa ingin bunuh diri mungkin atas penderitaan Anda? Kalau soal bunuh diri sih tidak. Selama saya nanti kalau belum menjadi sukses ke depannya, sebelum saya punya istri, punya anak, saya tidak akan pernah yang namanya bunuh diri ataupun menghancurkan hidup saya sendiri. Terus kalau untuk masalah dendam ya pasti ada lah, pasti simpan rasa dendam. Cuma saya tidak mengungkapkannya secara belak-belakan gitu. Oke. Pemirsa, jangan ke mana-mana, tetap di Saatnya Hati Bicara.
Kembali lagi di acara Saatnya Hati Bicara. Ya, saudara Steven, tadi saya sudah tanya tentang apakah Anda dendam atau bunuh diri. Anda menjawabnya tidak ada pikiran seperti itu ya. Iya. Oke, lantas saya tanya, di saat Anda merasa, saya bilang nih masa kelam, karena banyak sekali masalah yang saya hadapi. Apakah Anda sempat melihat orang di sekitar Anda itu seperti Anda? Saya waktu itu hanyalah bisa berdoa saja kepada Tuhan semoga Dia bisa memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Dan juga saya pun sadar bahwa ada orang juga lebih parah istilahnya di bawah saya itu, dan mereka juga membutuhkan pertolongan yang lebih, yaitu ya orang-orang miskin, tersingkir, difabel itu kan juga mereka juga lebih kejam gitu penyiksaannya dibanding apa yang saya alami. Anda pernah merasa, wah, walaupun saya dibully, tapi saya ada orang yang kuat, saya tidak akan mendengarkan pembulian dari orang lain? Ya, itu terjadi ketika waktu kelas 8. Ya, ketika waktu itu saya berusaha ingin menunjukkan prestasi saya, dan saya menunjukkan bahwa apa yang mereka omongkan tidak pernah atau tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan saat itu. Saya ingin menunjukkan pada mereka bahwa saya itu orangnya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, terutama dalam hal prestasi, dalam hal bakat-bakat lainnya yang saya miliki saat itu. Dengar-dengar Anda merupakan salah satu dari atlet karate, benar? Ya, saya menekuninya ketika waktu kelas 9, pada waktu dulu ketika pertengahan pada pembelajaran di SMA. Apakah Anda rutin untuk mengikuti latihan-latihannya? Saya rutin mengikuti latihan tersebut, ya supaya saya bisa paling nggak berani, paling nggak bisa menumbuhkan kepercayaan diri saya gitu. Oke. Jadi intinya Anda adalah orang yang kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang Anda alami. Oke, terakhir. Ya, Steven. Terakhir ya, pesan-pesan apakah yang akan Anda sampaikan pada sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda, atau mungkin musuh Anda? Oke, untuk sahabat dan juga teman-teman saya, janganlah kita pernah membiarkan teman dan sahabat-sahabat kita itu terjatuh. Jadi meskipun mereka dibully, disakiti, janganlah membuat mereka itu menjadi terpuruk. Dan juga kita sebagai teman janganlah pernah menyakiti hati satu sama lain, karena hukum karma itu akan berlaku. Dimana kalian menyakiti, nanti kalian juga akan balas disakiti. Dan bagi dalam tanda kutip musuh, ya sebenarnya saya tidak ingin menyebut kata musuh, karena kita semua teman. Ya, ketahuilah bahwa orang-orang yang dibully itu nantinya akan menjadi orang-orang yang sukses. Dan perlu kalian ketahui, kalian juga sebaiknya memikirkan hal itu 2 kali. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang yang benar-benar ingin maju, ingin menjadi yang terbaik. Dan juga camkan itu, mereka yang dibully tidak akan pernah yang namanya membalas secara langsung dengan omongan, tapi mereka membalasnya hanyalah dengan senyuman dan juga kerja keras. Oke, terima kasih Steven. Ya, pemirsa, itulah kisah hidup seorang Steven, anak muda yang pernah mengalami kekelaman hidup. Ini semua memberikan kita pelajaran bahwa kita menjadi manusia hendaknya saling bersahabat, bersaudara. Tidak ada kata permusuhan, apalagi pembulian di antara kita. Ya, semoga dengan adanya tayangan ini kita akan menjadi manusia yang hebat, yang sangat cinta pada perdamaian. Saya Wendy, sampai jumpa di Saatnya Hati Bicara selanjutnya.